teman-teman, selamat datang di Komisi Remaja kita. Selamat datang di First Service. Teman-teman, ibadah adalah penyembahan kita kepada Tuhan. Untuk itu, mari kita mempersiapkan diri kita untuk menyembah Dia dan juga menikmati Dia. Mari kita memakai pakaian yang sopan, menyiapkan Alkitab kita, dan juga mematikan notifikasi HP kita supaya kita juga bisa lebih fokus untuk beribadah kepada Tuhan. Selamat beribadah teman-teman, Tuhan Yesus memberkati.
Halo teman-teman, selamat datang di Komisi Remaja kita. Selamat datang di First Service. Teman-teman, ibadah adalah penyembahan kita kepada Tuhan. Untuk itu, mari kita mempersiapkan diri kita untuk menyembah Dia dan juga menikmati Dia. Mari kita memakai pakaian yang sopan, menyiapkan Alkitab kita, dan juga mematikan notifikasi HP kita supaya kita juga bisa lebih fokus untuk beribadah kepada Tuhan. Selamat beribadah teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Pagi teman-teman semuanya, gimana kabarnya hari ini? Teman-teman, sebentar kita akan memulai ibadah kita. Yuk teman-teman, kita siapin hati kita saat teduh. Amin. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Kecuali aku, tidak ada Allah. Teman-teman, Tuhan kita itu Tuhan yang selalu menyertai kita, Tuhan yang mau pakai kita, even kita siapa sih di mata Tuhan gitu. Kita orang-orang yang berdosa, orang-orang yang selalu aja ngelakuin salah. Tapi teman-teman, Tuhan kita adalah Tuhan yang indah, Tuhan yang berkuasa atas segala apapun yang ada di bumi ini, Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Yuk teman-teman, kita mau tunjukin rasa hormat kita mau tunjukin rasa kagum kita sama Tuhan. Kita mau angkat pujian, ku kagum hormat akan Engkau. Katakan kau sungguh indah tiada taranya. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh mengagumkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Kita akan ku kagum hormat Engkau, ku kagum teman-teman, kita katakan kau sungguh indah tiada taranya. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh mengagumkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang hikmat-Mu tiada terselami.
kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Katakan ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, selamat pagi Tuhan. Terima kasih Engkau telah memberikan kesempatan bagi kami hari ini untuk datang ke hadirat Engkau, untuk memuji, memuliakan nama Engkau Tuhan. Meskipun kami berada di rumah kami masing-masing Tuhan, tapi Tuhan terima kasih Engkau telah membangunkan kami. Engkau memberikan kesempatan bagi kami hari ini untuk kembali bangun, memuji Engkau, mengagumi Engkau, menghormati Engkau, Allah yang selalu ada untuk kami. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami, siapkan hati kami Tuhan, supaya kami bisa sungguh-sungguh Tuhan, memuji, memuliakan nama-Mu, dan tidak terdistraksi oleh apapun Tuhan. Engkau yang tahu hati kami, Engkau yang tahu siapa kami. Siapkan hati kami Tuhan, dan layakan kami untuk berada di hadirat Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Teman-teman, selama seminggu ini berapa banyak dosa yang udah kita lakuin. Walaupun kita mungkin di rumah aja, kita gak kemana-mana, kita ketemu orangnya itu-itu aja, keluarga kita juga. Tapi mungkin kita sadar gak sadar kita banyak banget ngelakuin dosa. Dan kita tahu kalau Tuhan tuh gak suka sama yang namanya dosa. Yuk teman-teman, kita mau ngaku dosa sama Tuhan, kita mau minta maaf sama Tuhan atas dosa-dosa yang udah selalu kita lakuin. Tiap minggu kita minta maaf sama Tuhan. Tapi tiap minggu juga kita ngelakuin dosa lagi. Tapi Tuhan pernah bilang, kalau misalnya kita ngaku dosa kita, maka Tuhan itu setia dan adil. Dia bakal mengampuni dosa kita dan mencucikan kita dari segala kejahatan. Yuk teman-teman, kita siapin hati kita, minta maaf sama Tuhan, dan terima kasih sama Tuhan kalau misalnya Tuhan tiap hari nyertain kita, tiap hari ngampunin dosa-dosa kita. Kita nyanyiin lagu Sejauh Timur dari Barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut Tuhan, Kau buang dosa kami. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar
sekali lagi teman-teman kita mau bilang sejauh timur dari barat Engkau buang dosaku. Sejauh timur dari barat Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar Tuhan kasih-Mu, betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih-Mu Tuhan. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Terima kasih Tuhan. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Mari kita datang kepada Tuhan dengan berdiri bersama-sama teman-teman. Mari kita kembali memeriksa hidup kita di hadapan Allah yang Maha Kudus. Kita kembali melihat perjalanan kita di sepanjang minggu ini. Kita kembali merenungkan hal-hal yang bertentangan dengan firman Allah yang telah kita lakukan sepanjang seminggu belakangan ini. Dan kita mohon kepada Tuhan supaya Dia mengampuni setiap kita dan membersihkan kita dari segala kesalahan dan dosa yang kita perbuat. Tuhan, Engkau tahu siapa kami. Engkau tahu tiap-tiap pribadi kami adalah orang-orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa kami sudah diselamatkan, tetapi seringkali kami mempergunakan kemerdekaan itu untuk melakukan segala kejahatan dalam hidup kami. Dengan segala kerendahan hati ya Tuhan, kami mohon Engkau ampuni kami. Engkau bersihkan hidup kami dengan kuasa darah anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengalir dari atas kayu salib. Berikanlah kepada kami ketenangan hati ya Tuhan, dan berikanlah kepada kami hati yang mau diajar oleh Tuhan untuk berjalan di dalam kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan-Mu.
Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan, yang Kau pandang hina hati yang hancur. Berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri pulihkanku. Bersama dengan seluruh orang percaya di segala zaman dan segala abad, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus Sanam, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman dipersilakan duduk kembali. Teman-teman, bentar lagi kita mau dengerin firman Tuhan. Tuhan kita itu Tuhan yang gak pernah ninggalin kita, Tuhan yang selalu ada buat kita, Tuhan yang nemenin setiap langkah kita. Tapi pertanyaannya, kita mau gak jalan bareng sama Tuhan, berada di bawah naungannya Tuhan, dan menjadi serupa dengan Tuhan? Yuk teman-teman, kita siapin hati kita mau dengerin firman Tuhan, kita mau tahu apa sih yang Tuhan mau kasih tahu buat kita hari ini, supaya kita semakin serupa dengan Tuhan. Kita angkat pujian dengan sayapmu. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kita mau katakan firman-Mu beserta aku Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah,
sekali lagi kita mau ulang lagu ini dari awal. Kita mau katakan firman-Mu berkata kau besertaku. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kita akan dengan sayap-Mu ku terbang tinggi. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dipersilakan kepada hambanya. Selamat pagi teman-teman yang dikasihi Tuhan. Shalom. Kita bersyukur pagi hari ini boleh kembali beribadah bersama. Pagi ini kita akan membahas satu bagian dari Alkitab, yaitu dari Yesaya pasal 45 ayatnya yang pertama sampai yang ke-8. Tapi sebelum kita membaca Alkitab, sebelum kita merenungkan firman Tuhan bersama-sama, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami kembali bersyukur Tuhan untuk pagi yang indah yang Tuhan berikan pada kami. Kami bersyukur untuk hari yang baru ini, di mana kami boleh kembali datang untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan, dan bahkan pada saat ini kami pun boleh kembali belajar dari firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah pagi hari ini Engkau yang membuka hati dan pikiran kami masing-masing. Tuhan yang siapkan kami untuk bisa menerima firman Tuhan. Tuhan yang mencurahkan Roh-Mu yang kudus kepada setiap kami. Supaya kami boleh memahami firman Tuhan. Kami boleh terus dibentuk, diubahkan oleh firman-Mu. Kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang semakin teguh imannya di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mohon biarlah Engkau yang kembali berbicara kepada kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, selama 2 minggu ini kita yang di Jakarta mungkin merasa agak khawatir melihat berbagai demo-demo yang terjadi. Ada unjuk rasa yang terjadi menentang Undang-Undang Cipta Kerja. Mungkin kita masih ingat dengan berbagai trauma, kekhawatiran kita tentang demo-demo ini. Kita masih ingat tentang 411 misalnya, atau 212, yang pada akhirnya juga berakhir dengan kerusuhan. Ada pembakaran, ada perusakan di mana-mana. Dan ketika demo-demo ini terjadi kembali, kita mulai khawatir. Kita mulai waspada. Kita mulai takut. Bahkan mungkin bagi orang tua kita, mereka teringat akan kejadian di masa sebelum kita belum lahir. Tahun 98 misalnya. Ada demo, ada kerusuhan yang meluas di Jakarta. Dan bahkan ada mungkin orang tua kita yang terkena dampak dari kerusuhan itu. Teman-teman, di dalam masa-masa seperti ini kadang-kadang kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan ada di mana?
Tuhan, kenapa engkau membiarkan semua ini terjadi? Kenapa orang-orang jahat merusak seenaknya? Kenapa Tuhan membiarkan, Tuhan seakan-akan mengizinkan semuanya ini terjadi? Kenapa? Dan bukankah Tuhan itu maha kuasa? Kenapa Tuhan membiarkan? Seringkali mungkin ada banyak hal-hal yang kita tidak mengerti. Kita tidak tahu kenapa hal ini terjadi, kita mempunyai banyak pertanyaan. Dan mungkin kita akhirnya menjadi susah percaya kepada Tuhan yang katanya maha kuasa itu. Teman-teman, pagi hari ini kita akan melihat satu bagian Alkitab, kita akan melihat nubuat bagi bangsa Israel yang ternyata susah juga diterima oleh mereka pada saat itu. Mereka yang percaya kepada Tuhan Allah Israel. Tapi ketika mereka menerima nubuat ini, mereka juga menjadi susah percaya. Mari kita lihat bersama, kita akan melihat dari Yesaya pasal yang ke-45, ayat yang pertama sampai yang ke-8. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Yesaya 45 dimulai dari ayatnya yang pertama. Beginilah firman Tuhan. Inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja. Supaya aku membuka pintu-pintu di depannya, dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu, dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga, dan hendak mematahkan palang-palang besi. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Oleh karena hambaku Yakub dan Israel pilihanku, maka aku memanggil engkau dengan namamu, menggelari engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Kecuali aku, tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau, sekalipun engkau tidak mengenal aku. Supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Yang menjadikan terang dan menciptakan gelap. Yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Hai langit, tetes-teskanlah keadilan dari atas, dan baiklah awan-awan mencurahkannya. Baiklah bumi membukakan diri dan bertunaskan keselamatan, dan baiklah ditumbuhkannya keadilan. Akulah Tuhan yang menciptakan semuanya ini. Demikian firman Tuhan. Teman-teman, kalau kita melihat di dalam ayat-ayat ini, pada saat ini konteksnya yaitu bahwa bangsa Israel telah dihancurkan. Bangsa Israel karena dosa-dosa mereka dihukum oleh Tuhan dan Israel dihancurkan oleh bangsa Asyur. Kemudian mereka disebarkan di berbagai wilayah kerajaan Asyur pada saat itu. Kemudian apa yang terjadi dengan Yerusalem? Yerusalem sendiri pun dihancurkan. Bait Allah dihancurkan dan orang-orang Yehuda dibuang ke Babel. Ketika kerajaan Babel menjadi kerajaan yang besar, kemudian mereka pun menyerang Yerusalem dan membawa orang-orangnya ke Babel. Inilah yang terjadi. Nah, tetapi sekarang ada suatu nubuat yang diberikan oleh Yesaya. Ada nubuat, ada janji bahwa Israel akan kembali dipulihkan. Dan yang menariknya itu, di sini dikatakan bahwa Tuhan akan memakai Kores. Siapa Kores ini? Kores ini adalah raja Persia. Dia bukan orang Yehuda, dia bukan orang Israel. Dia ini adalah raja Persia yang tidak mengenal Tuhan. Dia seorang penyembah berhala. Dan ini menjadi suatu masalah bagi orang-orang Israel, bagi umat Tuhan yang menerima nubuat ini. Mereka membaca hal ini dan mereka bingung. Apa maksudnya Tuhan memberikan nubuat ini? Ini menjadi suatu masalah. Bagaimana mungkin Tuhan memakai seseorang yang tidak mengenal Tuhan, bahkan seorang penyembah berhala? Ayat yang kelima dikatakan di sini bahwa aku Tuhan telah mempersenjatai engkau Kores, sekalipun engkau tidak mengenal aku.
Sehingga pada saat itu orang-orang Israel berpikir dan bertanya-tanya, kok Tuhan pakai orang yang jahat? Kok Tuhan pakai orang yang bahkan tidak mengenal Tuhan untuk menolong umatnya? Malah di ayat yang pertama kalau kita melihat, dikatakan beginilah firman Tuhan. Inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang. Ini menarik teman-teman, karena ketika kita melihat di dalam Alkitab, seringkali kata yang diurapi, ini sebenarnya adalah terjemahan dari kata Mesias. Nah, kita tahu Mesias atau seorang yang diurapi itu hanyalah raja-raja Israel. Dimulai dari Raja Saul, Raja Daud, dan seterusnya. Kadang-kadang yang diurapi ini pun menunjuk kepada imam-imam atau nabi-nabi. Mereka adalah orang-orang yang diurapi. Tetapi ketika ada suatu gelar Mesias yang diurapi, itu biasanya menunjuk kepada raja-raja Israel. Tetapi di sini kita melihat bahwa Mesias atau yang diurapi ini sekarang menunjuk kepada si Kores. Raja Persia yang tidak mengenal Tuhan, yang menyembah berhala, yang bahkan tidak menyembah Tuhan. Dan sekarang dia disebut sebagai yang diurapi. Sebagai Mesias. Dan teman-teman, kalau kita melihat dalam catatan sejarah, sampai akhir hidupnya, Kores ini tidak pernah bertobat. Dia tidak pernah kemudian percaya kepada Tuhan Allah Israel. Dia tetap sampai akhir hidupnya, tetap tidak percaya kepada Tuhan. Kalau kita melihat ayat-ayat ini, ibaratnya seakan-akan mengatakan bahwa ada orang yang jahat banget, orang yang tidak kenal Tuhan dan sangat jahat, tetapi dibilang bahwa orang itu diutus Tuhan untuk menolong umatnya, untuk kebaikan umatnya. Mungkin kalau kita pakai dalam konteks kita sekarang, kalau misalnya ada yang bilang, Tuhan yang menyuruh membentuk FPI. Kenapa? Untuk kebaikan umat Tuhan. Untuk kebaikan orang Kristen di Indonesia. Karena itu dibentuklah FPI. Ketika kita mendengar itu, kita berpikir nggak masuk akal. Nggak mungkin. Mana mungkin Tuhan berlaku seperti itu. Itu tidak masuk akal. Dan inilah yang dirasakan oleh orang-orang Israel pada saat itu. Sekali lagi mereka berpikir, mana mungkin Tuhan memakai orang kayak Kores ini. Seorang yang tidak kenal Tuhan ini. Tetapi teman-teman, di sini kita melihat bahwa memang kenyataannya inilah yang terjadi. Sekali lagi kalau kita melihat dalam sejarah, memang Kores ini dipakai oleh Tuhan. Ketika Kores menjadi raja, dia menjadi raja Persia dan kemudian memerintah atas semua wilayah Babylon, wilayah Asyur semuanya. Ketika dia menjadi raja itu, dialah yang mengembalikan orang-orang Yehuda kembali ke tanah Israel. Ke tanah perjanjian itu. Dia yang menyuruh mereka, kembalilah kalian ke negara kalian masing-masing. Bahkan dia mengizinkan mereka untuk kembali membangun bait Allah yang sudah dihancurkan itu. Kores ternyata memang dipakai oleh Tuhan. Kores seorang raja Persia yang tidak mengenal Tuhan ternyata hanya alat di tangan Tuhan. Dan alat di tangan Tuhan yang dipakai untuk kebaikan umat Tuhan. Nah teman-teman, di sini kita bisa melihat sekali lagi. Ini menunjukkan bahwa memang Tuhan itu maha kuasa. Dan dia bahkan bisa memakai orang yang tidak mengenalnya sekalipun. Ini bukan berarti bahwa Kores, karena dia dipakai oleh Tuhan, kemudian dia menjadi orang yang baik. Kemudian mungkin dia selamat. Bukan. Tidak berarti bahwa kemudian dia bisa selamat. Tetapi inilah menunjukkan sekali lagi bahwa Tuhan maha kuasa. Menunjukkan kedaulatan Tuhan. Bahwa sekalipun seseorang itu tidak mengenal Tuhan, Tuhan tetap bisa memakai dia. Bahkan memakai orang yang jahat sekalipun untuk kebaikan umat Tuhan. Inilah yang kita lihat sekarang ini dalam nubuat ini. Ayat yang pertama dan kedua kita telah melihatnya tadi. Bagaimana Tuhan mengatakan bahwa Tuhan sendiri yang memakai Kores. Tuhan sendiri yang akan membuka pintu-pintu di depannya. Tuhan sendiri yang menundukkan bangsa-bangsa di depannya. Tuhan sendiri yang berjalan di depannya. Tuhan sendiri
yang mematahkan palang-palang besi dan meratakan gunung-gunung di depan Koresh. Tuhan semuanya yang melakukan semuanya ini, semuanya hanya karena Tuhan yang melakukannya. Bukan Koresh, tetapi Tuhan yang melakukannya. Dan sekali lagi ini menunjukkan bahwa memang Tuhan itu berdaulat. Ini menunjukkan bahwa memang di dalam hal-hal yang kita sendiri mungkin gak ngerti kenapa Tuhan melakukan sesuatu, tapi menunjukkan bahwa Tuhan tetap memegang kendali atas semua yang terjadi dan menunjukkan sekali lagi ini adalah kedaulatan Tuhan. Teman-teman, ketika kita sedang menderita, seringkali kita pun gak ngerti gitu. Kenapa sih kita menderita seperti ini? Mungkin di dalam masa sekarang ini kita mengalami pandemi COVID ini dan sudah berbulan-bulan, sudah 7 bulan dan gak selesai-selesai. Kadang-kadang kita bertanya-tanya, kenapa Tuhan mengizinkan semuanya yang terjadi? Kita merasa menderita, kita gak bisa jalan-jalan, kita gak bisa ketemu teman-teman kita yang biasanya, kita gak bisa hangout bareng. Dan kita merasa tertekan, kita merasa menderita. Atau mungkin juga kalau misalnya orang tua kita atau keluarga kita terkena COVID. Mereka terinfeksi virus ini dan kemudian meninggal. Mungkin kita komplain kepada Tuhan. Atau mungkin kalau kita melihat demo-demo yang terjadi ini dan kemudian memang ternyata terjadi kerusuhan. Kalau gereja kita dibakar, rumah kita dijarah, bisnis orang tua kita bangkrut. Kita mengalami semuanya itu dan kita kembali bertanya, Tuhan, kenapa Engkau membiarkan semuanya ini terjadi? Kenapa Tuhan membiarkan orang yang jahat merajalela, merusak seenaknya dan menghancurkan umat Tuhan? Kenapa Tuhan membiarkan semuanya ini terjadi? Teman-teman, ketika kita sedang menderita, apa respon kita kepada Tuhan? Ketika kita sedang menderita, apa biasanya doa-doa kita kepada Tuhan? Mungkin kita berteriak, Tuhan tolong, tolong Tuhan. Tuhan kami mohon belas kasihan Tuhan. Dan memang sudah seharusnya itu kita lakukan. Itu adalah hal yang tepat bagi kita. Itu adalah hal yang benar bagi kita untuk terus berteriak, minta tolong kepada Tuhan. Tetapi selain itu, selain berteriak minta tolong, apakah kita juga percaya bahwa melalui semuanya itu Tuhan masih melakukan yang baik untuk kita? Ketika kita sedang menderita, apakah kita percaya bahwa di dalam kedaulatan Tuhan, Tuhan melakukan semua hal-hal yang jahat, bahkan mengizinkan penderitaan itu terjadi dalam kehidupan kita supaya kita bisa semakin mengenal Tuhan, supaya kita bisa semakin beriman kepada Tuhan. Apakah kita percaya bahwa semuanya ini terjadi di dalam kedaulatan Tuhan? Tuhan memang Maha Kuasa dan Tuhan mengizinkannya untuk kebaikan kita. Kalau kita melihat di dalam Alkitab, di dalam Mazmur contohnya. Mazmur yang ke-57. Itu Daud sebagai seorang raja, dia pernah berseru kepada Tuhan. Dan kita tahu Raja Daud seseorang yang hidupnya itu tidak jauh dari penderitaan. Dia seringkali menderita, menghadapi banyak musuh, dikejar-kejar oleh musuhnya, bahkan dikejar oleh anaknya sendiri yang memberontak. Di dalam penderitaannya itu, Daud bisa mengatakan, aku berseru kepada Allah yang Maha Tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Nah, kata menyelesaikan di sini teman-teman, bisa juga diterjemahkan dalam terjemahan lain, bisa diterjemahkan Allah yang menggenapi rencananya bagiku. Jadi di dalam penderitaan Daud, ketika dia sedang dikejar oleh musuh, dia percaya bahwa di dalam semua penderitaannya itu, Allah masih mempunyai rencana yang baik.
Allah masih merencanakan sesuatu yang baik baginya. Dan dia percaya bahwa Allah akan menggenapi rencananya yang baik itu terhadapnya. Karena itu dia bisa mengatakan demikian. Aku berseru kepada Allah yang menyelesaikannya, yang menggenapi rencananya yang baik bagiku. Sekali lagi ini menunjukkan imannya kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa dia memang percaya Allah berdaulat. Allah maha kuasa dan Allah itu baik baginya. Sehingga sekali lagi pertanyaan bagi kita, apakah kita tetap yakin bahwa di dalam penderitaan kita, Allah pun tetap sedang menggenapi rencananya yang baik bagi kita? Apakah kita tetap percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang maha kuasa, sekaligus Allah yang baik bagi kita? Teman-teman, keyakinan yang dalam dan keyakinan yang tenang yang ditunjukkan oleh Raja Daud ini, ternyata ini pun yang ditunjukkan juga oleh Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Kalau teman-teman masih ingat, di malam sebelum Tuhan Yesus disalibkan, di dalam Taman Getsemani itu dia berdoa kepada Bapa di surga. Dan dia mengatakan, Bapa, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Dan ini menunjukkan sekali lagi suatu keyakinan bahwa Bapa maha kuasa. Bapa tahu apa yang dia lakukan. Dan Bapa itu baik. Bapa merencanakan yang baik, bukan yang jahat. Nah teman-teman, biarlah kita juga bisa mengikuti teladan Tuhan Yesus ini. Mengikuti teladan Raja Daud. Mereka yang percaya kepada Allah yang maha kuasa. Mereka yang percaya kepada Bapa yang baik dan penuh kasih. Dan yang merencanakan apa yang baik bagi kita. Kalau kita kembali kepada Yesaya, di balik karya Tuhan melalui Koresh itu. Tadi kalau kita melihat Yesaya 45 ayat 1-8, itu ternyata ada suatu tujuan Tuhan memakai Koresh. Kalau kita perhatikan berulang-ulang kali, bahkan ada sekitar 5 kali. Itu frasa yang sama terus diulang-ulang. Akulah Tuhan, akulah Tuhan, akulah Tuhan. Diulang selama 5 kali. Apa tujuan Tuhan memakai Koresh? Apa tujuan Tuhan memakai seorang penyembah berhala yang tidak kenal Tuhan ini? Dikatakan supaya engkau Koresh, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Tidak ada Allah yang lain, hanya aku. Akulah Tuhan. Kenapa Tuhan memakai Koresh? Bukan hanya supaya Koresh tahu, tetapi juga supaya semua orang tahu bahwa akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Tidak ada Allah yang lain. Tidak ada Allah yang lain di luar aku. Akulah satu-satunya Tuhan. Ini berulang kali ditekankan supaya orang tahu bahwa akulah Tuhan. Akulah yang membuat semuanya ini. Akulah yang menciptakan semuanya ini. Baik terang maupun gelap. Baik nasib mujur maupun nasib malam. Semuanya ini akulah Tuhan yang membuat dan menciptakan semuanya ini. Nah inilah tujuannya supaya Koresh dan bahkan semua orang bisa tahu bahwa hanya ada satu Allah. Hanya ada satu Allah yang benar, hanya ada satu Allah yang hidup. Berhala-berhala semuanya itu benda mati. Berhala-berhala semuanya itu tidak bisa menyelamatkan kita. Mereka tidak punya kuasa apapun. Tetapi Tuhanlah Allah yang hidup dan yang benar itu. Tuhanlah satu-satunya Allah. Tidak ada Allah yang lain selain Tuhan kita. Sehingga teman-teman kalau kita terus membaca Yesaya 45 ini. Di akhir dari pasal ini, di ayatnya yang ke-22. Ada suatu ajakan dan bahkan suatu kesimpulan dari semua yang ditulis dalam pasal ini. Dan ajakannya kepada kita semua, kepada umat Tuhan pada saat itu dikatakan, berpalinglah kepadaku. Kembali kepada Tuhan. Berpalinglah kembali kepada Tuhan. Biarkanlah dirimu diselamatkan. Kenapa? Sekali lagi dikatakan sebab akulah Allah dan tidak ada yang lain. Teman-teman sebenarnya ini mirip sekali dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Di dalam perjanjian baru kalau kita membaca di 2 Korintus pasal yang ke-5.
Rasul Paulus mengatakan, jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami minta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Inilah kesimpulannya. Kalau memang dialah satu-satunya Tuhan yang hidup dan yang benar itu. Kalau tidak ada Allah lain selain Tuhan kita, maka kembalilah kepadanya. Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dan ini yang seharusnya kita dengar dan kita terima. Teman-teman, pada pagi hari ini, kalau ada dari kita yang mungkin belum bertobat, kalau ada dari teman-teman yang mungkin sampai selama ini masih belum percaya kepada Tuhan, belum percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu pribadi, mungkin sekaranglah saatnya. Teman-teman, jangan menunggu sampai besok. Jangan menunggu sampai terjadi krisis dalam kehidupan kita. Jangan menunggu sampai terjadi suatu penderitaan, barulah kita mau bertobat. Mungkin inilah saatnya bagi kita untuk bertobat. Bagi kita untuk benar-benar percaya kepada Tuhan. Seperti kata firman Tuhan yang telah kita dengarkan pagi hari ini. Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Kembalilah kepada Tuhan. Biarkanlah dirimu diselamatkan. Pada hari ini teman-teman, jika engkau mendengar suara Tuhan, janganlah keraskan hatimu. Inilah saatnya kita kembali kepada Tuhan dan kita membiarkan Tuhan menyelamatkan kita. Teman-teman, karena itu pada saat ini saya ingin mengajak kita untuk mengambil waktu, kita tenang, kita ambil waktu untuk datang kepada Tuhan secara pribadi. Kita datang kepada Tuhan, kita minta Tuhan ampuni saya orang berdosa ini. Kasihani saya. Saya tahu saya telah memberontak terhadap Tuhan. Saya tahu selama ini saya menikmati begitu banyak berkat-berkat Tuhan, tapi saya tetap menolak Tuhan dalam kehidupan saya. Saya tidak mau menjadikan Tuhan sebagai Tuhan atas hidup saya. Dan saya mau hidup sesuka hati saya. Mengikuti keinginan saya, bukan mengikuti kehendak Tuhan. Tuhan ampuni saya. Mari kita datang kepada Tuhan secara pribadi. Kita datang, kita minta supaya Tuhan ampuni kita. Dan kita sekaligus bersyukur bahwa Dia adalah Tuhan kita yang hidup, yang maha kuasa. Sekaligus Tuhan yang adil dan Tuhan yang penuh kasih. Teman-teman, Tuhan mau untuk menyelamatkan kita. Dia mau untuk menyelamatkan kita. Dia mempunyai rencana yang begitu indah kepada kita. Dia mempunyai rencana-rencana yang baik bagi kita. Karena Dia adalah Tuhan yang maha kuasa dan Tuhan yang baik. Karena itu marilah kembali kita datang kepada Tuhan. Bertobatlah, bertobatlah teman-teman. Mengapa engkau harus binasa? Bertobatlah. Mari kita datang kepada Tuhan dan kita bikin komitmen hari ini untuk mengikut Tuhan. Teman-teman, mari kita mengambil waktu teduh. Kita datang kepada Tuhan secara pribadi. Kita berdoa kepada Tuhan. Bapa kami yang di surga, Tuhan, kami sadar bahwa kami adalah orang-orang yang berdosa. Sudah banyak berkat-berkat Tuhan yang kami nikmati dalam kehidupan kami. Tapi kami masih menolak Tuhan. Kami masih memberontak terhadap Tuhan. Dan kami tidak ingin mengikuti kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, karena itu pada pagi hari ini kami kembali datang kepadamu. Dan kami mohon, ampunilah kami Tuhan. Kasihanilah kami orang-orang yang berdosa ini. Tuhan, janganlah Engkau menghukum kami dalam murka-Mu. Tapi biarlah Tuhan kembali mengampuni kami. Dengan kasih-Mu yang begitu besar dan dengan anugerah-Mu. Biarlah Tuhan yang membersihkan kami dari segala dosa kami. Dan Tuhan menerima kami kembali sebagai anak-anak-Mu. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan
bahwa Engkau adalah Allah yang baik dan Allah yang maha kuasa. Dan Engkau sanggup menyelamatkan kami. Kami bersyukur untuk Tuhan Yesus yang karena hidupnya yang taat kepada Bapa dan karena matinya yang menggantikan kami. Sehingga kami boleh diselamatkan dan dosa-dosa kami boleh diampuni. Kami bersyukur untuk Roh Kudus yang sekarang boleh terus menuntun kami dalam kehidupan kami, yang mengubah kami supaya kami boleh semakin berkenan di hadapan Tuhan. Dan karena itu Tuhan, kami berdoa, biarlah Engkau yang terus menyucikan kami dari segala kejahatan kami, dan Tuhan yang mengubah hidup kami supaya kami boleh hidup melayani Tuhan, kami boleh hidup sesuai dengan kehendak-Mu, dan kami boleh hidup untuk memuliakan nama-Mu. Tuhan, sekali lagi kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini kami boleh kembali menerima firman Tuhan, kembali diingatkan akan Tuhan yang maha kuasa, tetapi sekaligus Tuhan yang baik, yang di dalam semua hal yang terjadi dalam kehidupan ini, kami boleh melihat bahwa Tuhan, Engkau adalah Allah yang berdaulat dan Engkau yang melakukan semuanya itu untuk kebaikan kami. Kami bersyukur Tuhan dan kami menyerahkan diri kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Allah yang menggenapi rencana-Mu yang baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami mohon biarlah Engkau yang terus menuntun hidup kami ke depan, Tuhan yang terus meneguhkan iman kami di dalam apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, bahkan ketika kami mengalami penderitaan, biarlah kami boleh terus bersandar kepada Tuhan, kami boleh terus datang kepada Tuhan, kami boleh terus percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, sekali lagi terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah Engkau yang terus menyempurnakannya dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Thank you lah Susui untuk firman-Nya. Teman-teman, bentar lagi kita mau mengucap syukur atas apa yang udah Tuhan kasih buat kita. Kita mau memberikan sedikit dari apa yang selama ini Tuhan udah kasih buat kita. Tapi teman-teman ingat kalau misalnya persembahan yang sebenarnya itu bukan sekadar materi atau sekadar apa yang kita berikan. Tapi kita juga harus memberikan hidup kita sebagai persembahan kita kepada Tuhan. Sambil mengiringi ini kita menyanyikan lagu Persembahanku. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku. Datang lagi pada Tuhan, kita bilang ku bawa kepadamu Tuhan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku.
Tuhan, kami bersyukur Engkau memberikan waktu bagi kami untuk mengembalikan segala berkat-Mu melalui uang yang Tuhan titipkan kepada orang tua kami. Dan biarlah Tuhan terima persembahan kami ini, dan Tuhan pakailah setiap kami untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan, kami akan mengakhiri kebaktian kami pada pagi hari ini. Dan biarlah berkat-Mu terus melimpah di dalam perjalanan kami dalam hari-hari kami ke depan. Dan kiranya kasih daripada Allah Bapa, anugerah daripada Yesus Kristus, pertolongan daripada Roh Kudus senantiasa bersama dengan kita dari hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Teman-teman, ibadah kita selesai. Silakan mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati teman-teman.
namun ku tahu yang ku percaya dan aku yakin kan kuasanya Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya Ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu yang ku percaya dan aku yakin kan kuasanya Ia menjaga